Untuk memiliki tas Birkin Hermes ini, para pecinta brand Hermes harus merupakan anggota atau member dari brand Hermes. Jadi otomatis buat teman-teman yang ada duit mungkin belum tentu bisa memiliki tas Hermes Birkin tersebut. Itulah mungkin yang membuat kaum bangsawan, kaum priai, kalangan sosialita atas tergerak untuk memiliki produk tas Hermes Birkin. Tak banyak perubahan di masa kepemimpinan Emile dan Maurice. Hanya ada beberapa terobosan, yaitu menawarkan produk Hermes ke pasar Amerika Serikat melalui department store Neiman Marcus di New York. Merupakan salah satu perancang jam eksklusif yang menghasilkan garis kronograf di pergelangan tangan seorang pria. Pada tahun 1978, Emile Maurice mengundurkan diri dari jabatannya di perusahaan Hermes yang kemudian digantikan oleh menantu dari Charles Emile yang bernama Robert Dumas. Di bawah kepemimpinan Robert Dumas pada tahun 1970-an merupakan masa-masa sulit dari Hermes. Jadi teman-teman jangan kira brand yang sudah terkenal di Eropa tidak pernah mengalami masa-masa sulit walaupun sudah berjalan beberapa generasi. Ternyata masa-masa sulit ini juga dialami oleh Robert Dumas Hermes. Apakah kesulitan yang dihadapi oleh Robert Dumas? Penasaran? Ide dari seorang Robert Dumas yaitu berekspansi besar-besaran ke negara Amerika Serikat dan Jepang, di mana di negara-negara tersebut sudah ada brand yang lebih dahulu terkenal atau mungkin bisa dibilang tuan rumah dari negara-negara tersebut, yang membuat Robert Dumas mengalami sedikit kesulitan dalam mempromosikan produk-produk Hermes. Mereka langsung berjalan-jalan atau biasa di Indonesia disebut belusukan ke jalan-jalan di negara Amerika Serikat, di New York khususnya, dan mempelajari perilaku konsumen di sana. Dengan mempelajari perilaku konsumen di negara-negara tersebut, Hermes kemudian menelurkan produk-produk baru lagi di tangan Robert Dumas, mengalami bisnis di bidang fashion yang mumpuni dan sumber daya yang selalu berdedikasi cukup membawa Hermes terus menjadi merek fashion top kelas dunia, bahkan di negara orang. Produk-produk baru yang lebih hebat sesuai dengan karakter konsumen terus diproduksi karena terinspirasi dari Robert Dumas yang turun ke setiap negara-negara tempat di mana Hermes membuka cabangnya. Luar biasa. Hingga tahun 2008, Hermes sudah memiliki 14 divisi yang menjual dan melayani berbagai produk seperti pakaian, tas, perhiasan, parfum, alas kaki, sial, dasi, dan aneka aksesoris fashion. Lebih dari 20 butik Hermes sudah dibuka di Amerika Serikat. Akan tetapi tidak semua produk bisa didapatkan di 20 butik tersebut. Otomatis para pecinta brand Hermes masih atau wajib berkunjung ke negara asalnya yaitu Prancis demi mendapatkan produk-produk eksklusif atau koleksi spesialnya brand Hermes. Luar biasa. Sebelum kita membahas di atas tahun 2000-an, kita kembali ke tahun 90-an sampai 97 di bawah kepemimpinan Jean-Louis Dumas atau generasi setelah Robert Dumas. Banyak yang tidak tahu bahwasannya brand Hermes sendiri juga membuka waralaba atau biasa di Indonesia kita sebut dengan franchise. Di tangan Jean-Louis Dumas, beliau menutup lebih kurang 50 lebih toko waralaba Hermes dan menggantikannya dengan menambahkan 40 butik lebih brand Hermes di bawah perusahaan Hermes langsung. Strategi untuk menutup waralaba dan membuka butik khusus dari perusahaan Hermes merupakan strategi yang bagus menurut Jean-Louis, dan alhasil menjadikan keluarga Dumas ini masuk ke jajaran keluarga miliarder ala majalah Forbes. Tepat setelah 26 tahun memimpin perusahaan Hermes, Jean-Louis Dumas mengundurkan diri dari jabatan CEO, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan Hermes dipimpin
oleh CEO yang bukan garis keturunan dari keluarga Hermé. Patrick Thomas, meskipun bukan dari keturunan keluarga Hermé, Thomas bukanlah orang baru di perusahaan ini karena ia sudah bergabung di perusahaan mulai dari tahun 1989 dan menjabat sebagai co-CEO mulai dari tahun 2005. Patrick Thomas berhasil meningkatkan omset perusahaan hingga 9,7% di tahun 2015. Kenaikan omset tersebut juga terlihat di Asia sebesar 7% dan di Amerika Serikat sebesar 10% serta di Eropa sendiri sebesar 7%. Hermé selalu memiliki strategi-strategi khusus untuk menghadapi persaingan ketat secara global. Bukan saja di strategi bisnis, bahkan Hermé juga ada strategi dalam sistem perekrutan karyawan yang terbilang unik. Akan kita bahas. Untuk perusahaan sekelas Hermé, mereka tetap ingin agar karyawan baru mengenal lebih dekat tentang brand Hermé melalui pelatihan khusus nih. Ada pelatihan khususnya yang diberi nama Inside the Orange Box. Pelatihan ini berfungsi untuk melacak kembali siapa toko di balik Hermé, kemudian asal-usul atau histori ataupun sejarah dari brand Hermé yang bertujuan untuk memperkuat dasar filosofi dari brand Hermé kepada karyawan baru dan atmosfer kekeluargaan terhadap karyawan yang baru bergabung. Sedangkan untuk bagian kerajinan dengan tangan ini diberikan trainingnya. Pelatihan selama lebih kurang 2 tahun sampai mereka dinyatakan lulus atau diberi sertifikat untuk boleh memproduksi dengan tangan handmade tas dari Hermé. Beberapa konsumen memberi pendapat bahwasanya hal itu malah memperlambat proses pembuatan ataupun produksi dari tas Hermé. Hermé sendiri merasa itu bukan penghambat atau memperlambat produksi. Hermé sendiri cukup menohok dalam menjawab pandangan awam tersebut, yaitu dijawab dengan satu kalimat, kami lebih mementingkan kualitas dari produksi daripada kuantitas koleksi tas Hermé kami. Dari strategi pemasaran Hermé yang bisa kita pelajari bahwasanya Hermé tidak perlu mengendorse artis-artis untuk mempromosikan produknya. Kenapa? Karena produk-produk dari tas yang dijual oleh Hermé itu memiliki nilai sampai ratusan juta yang otomatis hanya bisa dipakai, dibeli oleh artis-artis yang memang sudah terkenal. Jadi otomatis ketika artis tersebut memakai produk dari Hermé tanpa disadari sudah mengiklankan brand mereka dengan cara ketika bangsawan tersebut membeli produk tersebut, bangsawan tersebut sudah mengiklankan dengan cara memposting di media sosial mereka. Hermé bukanlah perusahaan yang memproduksi secara jor-joran produk mereka. Hermé lebih menjaga keeksklusivitas produknya dengan cara memproduksi sedikit agar para pecinta brand Hermé selalu merasa bangga ketika produk yang dipakai mereka hanya ada di tangan mereka, tidak ada di tangan orang lain. Itulah yang membuat brand Hermé mungkin bertahan sampai detik ini. Sampai bahkan ada para pecinta brand Hermé yang mengatakan bahwasanya produk mereka bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Luar biasa sekali. Oke, konklusi dari cerita Hermé hari ini yaitu yang pertama, kita harus menentukan target market kita sebelum kita jualan. Yang kedua, kita harus bisa beradaptasi di setiap negara ataupun di setiap ekosistem yang baru. Karena seperti pepatah leluhur kita, yaitu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang ketiga, kualitas itu adalah nomor 1 dibanding dengan kuantitas. Mungkin ini berlaku di dunia branding kelas atas. Kalau menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa di like juga jika kalian menyukai cerita tentang branding. Yang paling penting, share ke teman-teman kalian yang sedang branding juga. Sampai jumpa di video berikutnya.